Tidak boleh di dalam dunia pendidikan, ini prinsip saya. Kalau orang lain saya nggak mau tahu. Prinsip saya adalah tidak boleh ada jenjang yang membedakan. Kalau ada penjenjangan semacam ini, maka saya ingin pastikan bahwa organisasi tidak akan berjalan dengan benar. Karena merasa dirinya paling, nah ini yang bahaya. Kalau seseorang sudah menyatakan dirinya paling, maka yakinlah bahwa organisasinya akan rusak. Oleh karena itu, di dalam konteks kedinasan kita nanti ke depan, kita adalah sahabat, kita adalah kawan, kita adalah keluarga yang tidak berbeda-beda, walaupun secara usia memang berbeda. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada ibu dan bapak, kontekstual ketika kita di dalam dunia pendidikan yang ada cuma satu, profesionalisme. Ketika kita bicara profesionalisme, maka tidak bicara usia. Belum tentu profesional. Karena profesional tidak ditentukan dengan umur. Tidak ditentukan lamanya waktu dia bekerja. Profesional itu akan bergantung kepada pribadinya mau melakukan apapun demi kelangsungan sekolah ini atau tidak. Itu persoalannya. Jadi ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri bahwa kita telah melakukan upaya untuk menjadikan diri kita profesional adalah senantiasa tepat waktu ketika kita bekerja. Kalau kita memang waktunya adalah jam 7, maka mestinya sebelum jam 7 kita sudah datang. Ini yang biasa kita sebut dengan konsep disiplin. Janganlah ibu dan bapak mengatakan meminta kepada anaknya disiplin, tapi ibu dan bapak datang terlambat. Siapa yang menyuruh orang untuk melakukan kebaikan padahal dirinya tidak pernah melakukannya, maka yang didapati bukan pahala tetapi dosa. Saya kira begitu. Jadi ibu dan bapak yang dirahmati Allah, yuk kita belajar tepat waktu. Tadi kita jam 1 lebih 8 menit baru kita mulai. Harapan kita adalah jam 1. Saya jam 1 kurang 20 sudah ada di sini. Kita belajar. Kita belajar. Yang kedua adalah tepat ukuran. Ukuran itu begini ibu bapak. Kalau ada deadline-nya 1 minggu. Kebiasaan kita itu nanti mengerjakannya pada saat akhir-akhir. Ketika akhir-akhir baru dikerjakan semalaman. Hasilnya rusak semua. Kenapa? Banyak kesalahan. Kenapa? Tidak sempat buat kita untuk mengoreksi mana salahnya. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu itu di awal, maka kita bisa mengoreksi seterusnya. Maka pada saat deadline-nya kita sudah tenang, tinggal duduk manis dan minum kopi. Gak usah tergesa-gesa. Maka biasakan bagi kita adalah tepat ukuran. Kalau ukurannya 7 hari, maka 7 hari sudah selesai. Kumpulkan nilainya tanggal 14, baru tanggal 20 ke kurikulum. Kurikulum pusing ngaturnya. Gitu. Ya, jadi nggak boleh lagi. Kalau kurikulum deadline-nya tanggal 14, maka kita tanggal 13 sudah setor. Pun seterusnya sama di sisi-sisi yang lain. Ini contoh kecil saja. Karena waktu saya akan sangat cepat. Yang berikutnya adalah tepat sasaran. Tepat sasaran itu seperti apa? Kepada siapa kita bicara? Kalau kita sasarannya anak, maka akan berbeda perlakuannya ketika kita berbicara terhadap orang lain. Misal contoh begitu saja. Ya. Nah, sasaran kita ini apa di dalam pendidikan? Sasaran di dalam pendidikan adalah bagaimana akhlak anak kita itu tumbuh dengan baik. Target kurikulum tidak menyebabkan kita masuk neraka, karena itu diatur manusia. Tapi akhlak ini menjadi bagian penting. Maka ibu dan bapak ketika ngajar, sisipi dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan cerita-cerita yang bagus, dengan hadis-hadis, dengan pula ayat-ayat Quran. Matematika bicara sedikit tentang agama, boleh. Tapi yang salah itu kalau belajar matematika yang disampaikan agama. Semua agama dari jam pertama sampai jam terakhir. Kita lihat anak kita dalam kondisi dia sudah ngebul. Ngebul itu udah gede-gede aja tuh anak tuh. Kalau matematika, maka kita ceritakan dengan cerita-cerita yang baik. Khais Al-Qarani misalnya. Kita ceritakan tentang sahabat Rasul.
Dan kalau anak itu ternyata pondasinya lemah, kita ini pengen cepet-cepet sampai finish, Pak. Padahal anak nggak tahu itu 1 dibagi 4. Kalau ibu dan bapak cek yang matematika, 1 dibagi 4, anak itu lantang. Berapa, Bu? 0,25. Kalau 1 dibagi 2, berapa? 0,5. 1 dibagi 99, pusing dia. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengajari dari mana angka itu didapat. Bagaimana caranya angka itu didapat? Kita hanya verbal menyampaikan ketika 1 dibagi 2 adalah 0,5. Ketika anak bertanya, Pak, 0,5 dari mana? Wis aja ngomong baik. Apa jare Pak Guru baik, bakal semono ya semono. Bribing baik. Gak usah. Jadi kalau mereka bertanya 1 kali, ibu dan bapak wajib menjawab dengan yang baik 1 kali. Anak 2 kali bertanya, maka 2 kali pula kita sampaikan jawaban yang sama dengan baik. 1000 kali dia bertanya, maka 1000 jawaban yang sama dengan kebaikan. Kalau 1001 anak bertanya yang sama, maka gurunya harus introspeksi diri, ngajare bener apa beli. Wah, anak kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. Kita lebih cenderung nyalain anak, gitu. Anak nggak bisa, yang disalahkan anak. Mungkin NPB bisa, gitu. Ya, jadi ibu bapak jadilah orang tua buat anak kita. Mereka menyampaikan sesuatu dengan baik, kita sampaikan. Hei, diam. Kalau enggak, diam, awas. Nilainya 2 ya. Pak, saya mau bertanya. Udah, jangan nanya aja. Nanya aja dari tadi. Kalau anak begitu nanya, kemudian kita cegah, Pak, besok mau nanya apa enggak? Enggak bisa. Menung BK daripada dibangi. Kan begitu. Oleh karena itu ibu dan bapak, saya ingin menyampaikan kepada ibu dan bapak, jadilah guru yang bijak buat anak kita. Seperti layaknya anak kita itu dielus dengan kasih sayang. Walaupun kesel-kesel dicelentik juga gitu anak. Ya, karena tuh ibu-ibu tuh ketika COVID diajarin tuh, nggak gurunya yang ngajarin, kesel tuh, kampleng-kampleng tuh anak, gitu kan, disangka gampang ngajar. Ya, oleh karena itu ibu bapak, yuk sama-sama kita merubah diri. Jangan musuhi anak. Anak itu sekolah karena nggak bisa. Mana ada anak sekolah karena bisa, gitu. Dan kita hidup menangnya cuma 1 kok, 1 putaran gitu. Ya, anak di kita itu tidak sama dengan di kota. Anak di kita itu malas baca. Ya, jadi kita udah tahu duluan dari dulunya. Tapi ibu bapak pernah nggak ngajar di kota? Begitu kita berdiri berdoa bersama, belum juga ngomong gurunya udah angkat tangan. Pak, saya mau bertanya. Ini saya belum ngajar sudah bertanya. Pernah nggak bapak di kota? Saya pernah di Jakarta, Pak. Baru duduk, baru berdoa, ditanya, Pak, saya mau bertanya. Anak ternyata di kota lebih baca duluan ketimbang gurunya. Nah, semaput nggak tuh guru? Waduh, 2 minggu udah, resign aja deh. Kalau anaknya begini mah cari sekolah lain lah. Kalau kita kan enak, siapa yang mau bertanya? Hidup. Gitu ya? Hah? Termasuk gurunya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kenapa anak itu tidak ada keberanian? Karena dia ada ketakutan. Seperti halnya ibu dan bapak kepada kepala sekolah, mesti ada ketakutan. Saya nanya sama ibu dan bapak, udah 5 ya? 6 ya Pak, kepala sekolah? 6. Yang lama-lama dan yang baru-baru, pernah nggak protes kepada kepala sekolah? Enggak, yang terngiang-ngiang. Waduh, dipecat. Belum ngomong sudah dipecat gitu kan. Maka kita rubah itu. Ibu dan bapak tidak nyaman dengan kebijakan, ngomong. Ibu dan bapak melihat saya kelakuannya keliru, ngomong. Ibu bapak boleh protes. Maka ketika ibu bapak protes, siap-siap besoknya terus kerja. Ya, karena organisasi yang baik itu adalah ada komunikasi 2 arah. Kalau komunikasi hanya 1 arah, begini saja, ibu dan bapak nurut. Kadang-kadang nurut hanya di depan, di belakang menikam. Kayak lagu ya.
Gitu. Maka tidak boleh lagi terjadi ketika kami menyampaikan sesuatu kemudian tidak nyaman, ibu langsung bicara. Kita ini pintar dalam bicara, tapi tidak pintar untuk mendengar. Kita alergi ketika kita mendengar. Panas betul telinga kita kalau siswa kita ngeritik gurunya. Kalau guru sudah dikritik anak, besok nilainya cuma 6. Padahal dia bisa ngerjain angka 9. Jadi 6 terbalik. Kenapa Pak Said bisa terbalik begini? Loh, kamu ngeritik. Bohongan. Nggak bisa Pak. Ngeritik itu berarti anak ini bagus. Ada kesalahan yang dia lihat di diri kita, diperbaikilah oleh dia, gitu ya, dengan cara menyampaikan pendapatnya. Tapi namanya anak-anak kadang-kadang susunan kalimatnya nggak tertata gitu. Ya maklum. Yuk kita rubah menjadi tepat waktu, disiplin, tepat ukuran, tepat sasaran. Baru kita profesional. Ya, siapa yang bisa melakukan ini? Semua. Itikadnya adalah pada niat Pak. Kalau niat hati untuk melakukannya ini dengan sempurna, insya Allah jadi kebaikan. Niat dulu. Yang kedua adalah keikhlasan. Niat ada nggak ikhlas Pak? Unukan Pak. Gerutu Pak. Iya tepat waktu tapi gerutu. Duh, saya 6:30, bahkan sebelum 6:30 sudah ada di sini. Saya langsung ke kantor, saya buka Quran. Tolong buka Quran Pak. Buka Quran. Yang belum bisa ngaji belajar hari ini. Gak apa-apa kok. Ya. Oke, ibu bapak yang dirahmati Allah. Siapa bilang? Dan siapa yang berani bilang? Saya ini guru, pasti masuk surga. Ada yang berani bilang begitu? Ya. Karena fakta di lapangan ibu dan bapak, ada sebagian kecil anak-anak kita yang begitu sangat prihatin tingkah lakunya. Coba perhatiin ini gambaran kecil ya. Kalau kita tanya anak ini sekolah nggak? Sekolah Pak. Gitu. Lalu kenapa begitu dia dewasa, dia besar, justru menganiaya bapaknya sendiri? Dia lupa bagaimana ketika masih bayi, anak-anak, tumbuh dewasa dan seterusnya. Coba bayangin. Betapa sedihnya mereka gitu, anak orang tua ini. Nyesel saya kira. Lalu kita mengklaim bahwa kita masuk surga. Padahal yang dihasilkan modelnya begini. Makanya kenapa kita ini mengubah konsep pendidikan itu lebih banyak bicara tentang akhlak ketimbang tentang intelektual. Bukan berarti intelektual itu nggak penting. Tapi jauh lebih penting akhlak anak-anak kita dibangun. Komitmen kita merubah akhlak ini menjadi sangat penting. Mustahil bisa kita buat kalau kita tidak pernah punya komitmen. Maka ibu dan bapak ketika perubahan terjadi bahwa akhlak menjadi bagian yang paling penting, tidak perlu jadi perdebatan.